Assalamualaikum Miss Hani. Salam Pak Joni. Masya Allah, boleh dulu Oh boleh silakan Pak. Ada apa Lagi ya Pak? apa nih? Lagi apa? Enggak lagi nyantai. Lagi nyantai aja. Miss Hani, boleh diskusi sebentar Miss Hani? Oke boleh. Ada waktu ya? Insya Allah ada. Jadi gini Miss Hani, kami kan ada tugas tuh dari program guru penggerak. Nah saat ini kami kan masuk modul ke 3.1 perihal mengambil keputusan tentang paradigma, dilema etika dan dilema moral. Nah, kami ada kasus yang harus diselesaikan begitu. Nah kasus ini meminta pendapat dari ibu sebagai rekan sejawat. Oke. Jadi kami punya masalah dan kami mencoba menurut ibu solusinya dan pendapat ibu bagaimana. Nah kasusnya itu begini misalnya. Kasus yang nama gurunya itu Ibu Tati. Nah Ibu Tati itu adalah guru kelas 5 yang merupakan rekan sejawat, rekan kerja kita misalnya. Oke ya. Yang mana sama-sama mengajar di kelas 5, yang kelasnya itu paralel itu berhubungan misalnya sebelahan begitu. Ruangan kelas Ibu Tati pun persis di sebelah ruangan kelas Anda, kelas Bu misalnya gitu ya. Ibu Tati terkenal sangat disiplin dan cenderung galak. Pada sisi lain, Ibu Tati juga bekerja keras dan murid-muridnya pun selalu mendapatkan nilai-nilai yang sangat baik. Sebagian murid-murid sangat takut kepada Ibu Tati dan sebagian yang lain bisa menyesuaikan diri. Jadi ada yang takut dengan Ibu Tati itu, Ada yang senang. ada yang bisa menyesuaikan diri. Iya. Karena memang Bu Tati Mungkin ini karena mereka suka pelajarannya. bisa kali ya. jadi mungkin karena memang anaknya cerdas bisa Iya. menyesuaikan begitu kan. Dan Ibu Tati ini memang galak, disiplin. Galak itu karena dia disiplin. Dan anak-anaknya itu pinter-pinter misalnya gitu kan. Jagalah juga demi kebaikan. Betul begitu maksudnya. Nah, kepala sekolah Anda dan orang tua murid juga sangat menghargai Ibu Tati. Jadi memang sebenarnya kepala sekolah juga menghargai Ibu Tati itu. Bu Tati itu galak dan sebagai kepala sekolah pun menghormati gitu kan. Bu Tati itu seganlah dengan Ibu Tati. Suatu hari Anda mendengar tangisan seorang murid dan pergi keluar untuk melihat asal suara tangisan tersebut. Anda melihat seorang murid perempuan kelas 5 sedang berlutut di atas bebatuan sekolah yang sangat panas hari itu, menghadap di depan pintu kelas Ibu Tati. Anda melihat Ibu Tati tampak tidak menghiraukan suara tangisan muridnya dan tetap mengajar seperti biasa. Namun, Anda bisa melihat bahwa beberapa murid di kelas Ibu Tati mencoba untuk mencuri pandangan keluar kelas, melihat temannya yang sedang menangis dan berlutut di terik matahari. Artinya memang hari itu ada satu anak Bu Tati itu yang dihukumnya misalnya. Dihukumnya karena mungkin kesalahan anak itu ya. Dan anak itu dihukum di luar kelas berlutut di bebatuan yang panas. Dan misalnya melihat itu. Dan Bu Tati cuek aja gitu kan, nggak menghiraukan anak itu yang sedang kesakitan ya, karena memang dihukum. Nah begitu. Kira-kira menurut Misani, apa yang akan Misani lakukan ketika melihat itu? Bingung juga ya Pak ya. Ya. Kalau kita sebagai guru sih seharusnya kalau ngasih hukuman ke anak nggak boleh sampai berlebihan kayak gitu ya. Jadi kalau seandainya aku ada di situ, yang pertama kalau aku mau nolong anak tersebut tuh nggak mungkin karena ada Bu Tatinya kan yang sedang mengajar di kelas. Jadi yang punya wewenang kan Bu Tati. Ya paling enggak kalau seandainya aku melihat, aku paling enggak aku hadapin Bu Tatinya dong. Berarti ada tindakan dari Miss Hani Iya, gitu ya? iya. Kalau aku mau nolong anaknya itu nggak mungkin kan, karena sama aja aku melewatin Bu Tati. Jadi aku panggil dulu Bu Tatinya, bukan dipanggil sih, aku datengin kelasnya. Aku bilang secara baik-baik sama Bu Tatinya kayak gitu. Kayak apa? Karena kan ngasih kepada anak-anak itu kan banyak cara. Mungkin iya. bisa dengan
berdiri di depan kelas saja atau gimana, atau mungkin kita kasih dia tugas atau apa gitu. Tapi kalau misalnya kasih hukuman sampai berdiri di duduk di tempat terik matahari itu udah kelewatan. Gimana kalau seandainya anak tersebut panas sakit, terus ada sampai mimisan kan, yang bertanggung jawab bukan dia aja, sekolah juga ikut tanggung jawab semuanya. Terus juga apa kata wali murid. Gitu, murid akan protes gitu ya. Iya. Berarti menurut misalnya yang dilakukan oleh Bu Tati salah ya? Salah. Kalau dibilang salah, kita nggak bisa bilang mereka dia salah kan? Ya tapi kurang tepat lah. Kurang tepat ngasih hukumannya. Iya, ngasih hukuman itu kurang tepat. Masih banyak hukuman yang lain yang bisa kita kasihkan. Kita lakukan gitu ya. Kenapa misalnya ngambil keputusan itu? Maksud saya, misalnya kan melihat itu dan tergerak untuk berkomunikasi dengan Bu Tati. Kenapa Ibu misalnya lakukan itu? Apa karena harusnya kan misalnya bisa cuek aja ya? Ya, karena itu tadi kita punya hati nurani. Kasihan anaknya loh. Oh iya. Iya, walaupun gimana, ini anak itu juga anak kita juga kan. Betul. Oh, siswa iya, kita iya. juga. Kalau seandainya bapak sendiri lihat anak tersebut seperti itu, apa bapak bakalan diam aja? Iya sih. Enggak kan? Kasihan gitu ya. Iya, pasti ada sesuatu yang harus kita lakukan. Kita lakukan ya. Jadi pada dasarnya misalnya melakukan itu karena anak itu kasihan ya kan, Kasihan, anak itu pastinya seperti itu kasihan. kan. Apalagi di tengah terik matahari, orang tuanya aja belum tentu ngelakuin itu ke anaknya. Dan yang misalnya lakukan datangin Bu Tatinya, Iya, yang pastinya kita gitu komunikasikan secara langsung dengan Bu Tatinya. Ada sesuatu ada yang bisa kita lakukan terbaik lah pokoknya. Tapi anak itu kan memang salah. Iya, emang salah. Wajib diberi hukuman itu memang kemungkinan kan bisa ya. Tapi kan nggak harus Dijemur gitu ya. dijemur kayak gitu. Banyak hukuman-hukuman lain yang seperti aku bilang tadi kan. Hukuman lain itu banyak sebenarnya yang bisa membangun mereka anak tersebut supaya lebih baik lagi kayak gitu. Kalau misalnya dijemur kayak gitu, yang ada nanti dia makin takut. Takut ya, karena memang Bu Tati memang ditakuti. Iya, makanya. Jadi anak-anak yang lain juga jadi takut. Karena kan pada dasarnya Bu Tati melakukan itu karena disiplin begitu. Disiplin pun banyak cara kan, nggak betul. harus seperti itu. Oke, berarti dia misalnya datangin itu dan membicarakan masalahnya gitu Iya, kan. karena kalau langsung ke anaknya kan nggak mungkin. Benar. Nggak enak sama Bu Tatinya, jadi seolah-olah kita. Tapi kesinggung Iya. gitu ya. Nah, itu kalau dalam kajian kami bahasanya mungkin keadilan versus kasihan. Di satu sisi memang Bu Tati menerapkan disiplin dia. Di sisi lain ya kasihan juga kalau anaknya dijemur. Iya. Ketika kalau saya ada di kasus ini ya sama sih itu. Misalnya jadi ya kita harus temui Bu Tatinya begitu ya, berkomunikasi dan menjelaskan ada cara lain selain Iya, itu. tapi kan emang pendapat orang berbeda-beda ya. Benar. Tapi kalau seandainya aku ada di sana, ya seperti itu yang aku lakukan. Oke, jadi kita temui Bu Tatinya begitu ya. Kemudian baik-baik. apa yang misalnya bilang ngomongkan dengan Bu Tati? Ya apa ya paling secara ya bilangnya jangan sampai dia tersinggung aja. Misalnya seandainya ini Bu, itu anaknya kenapa, kita tanya dulu kan. Kalau udah dijelasin ya kita secara bertahap bilang ada nggak cara lain gitu. Wah, oke, luar biasa. Ya kira-kira begitulah sih. Kalau saya juga pastinya berpendapat sama seperti menyampaikan kebenarannya dulu dengan Bu Tatinya kan. Oke, misalnya mungkin itu, maaf sudah mengganggu waktunya ini. Enggak kok Pak ya. Oke, istirahat. Saya mau ke kelas lagi. Oke. Masih misalnya ya. Oke Pak. Assalamualaikum. Sama-sama.